Lanjut, setelah kita mengetahui konsep dasar kesehatan reproduksi, lalu agar kita bisa mendalami lebih lebih mendalam, lebih mengerti lagi, memahami lagi, kita juga harus memahami siklus hidup reproduksi. Ini merupakan gambar mengenai siklus hidup perempuan. Kita bisa lihat dari yang pertama, bayi. Nah, dalam masa bayi ini terjadi perkembangan otak, perkembangan fisik, dan pertumbuhan fisik. Nah, selama masa bayi ini dia juga mendapatkan ASI, di mana proses pemberian ASI ini dinamakan menyusui, ya kan. Nah, saat proses menyusui ini, seorang ibu memproduksi ASI sehingga kebutuhan makanannya semakin meningkat. Lanjut dari fase bayi akan bertumbuh menjadi masuk ke fase anak. Di sini uh, perkembangan otaknya sudah perkembangan otak di sini maksudnya ukuran otaknya tersebut, namun setiap perkembangannya masih tetap berlanjut. Namun yang paling mencolok terjadi pertumbuhan fisik dan perkembangan fisik. Setelah fase anak, kita masuk ke fase remaja. Di sini dimulai dengan pertumbuhan seks primer dan seks sekunder. Bagi wanita terjadi menstruasi, lalu hormon estrogen lebih dominan, terjadi perubahan emosional dan perkembangan biopsikososial. Setelah remaja yang fase remaja ini antara usia 13 sampai 20 tahun. Lalu masuk ke fase dewasa kan, kita skip saja, langsung masuk ke fase hamil. Seorang wanita pasti mengalami, insya Allah pasti mengalami proses hamil. Nah, selama proses fase hamil ini terjadi pembesaran rahim, perkembangan payudara, pertumbuhan janin, pertumbuhan plasenta, pertumbuhan sel darah merah fetus atau janin. Kebutuhan zat besinya meningkat setelah bulan ketiga kehamilan karena ini untuk persiapan melahirkan. Lalu basal metabolisme rate-nya meningkat sesudah bulan keempat kehamilan, seperti itu. Setelah fase hamil mencapai umur yang cukup umur untuk melahirkan, maka akan masuk ke fase melahirkan. Nah, di sini perlu persiapan fisik dan mental. Kebutuhan nutrisi yang meningkat karena kebutuhan energinya meningkat dan untuk mengantisipasi terjadinya perdarahan seperti itu. Nah, setelah fase melahirkan, seorang ibu masih berlanjut lagi masuk ke fase menyusui yang seperti tadi saya jelaskan dengan memproduksi ASI, dan yang jelas kebutuhan makannya meningkat karena seorang ibu menjadi sumber makanan bagi bayi selama 6 bulan pertama. Nah, setelah itu terjadi fase interval. Di sini merupakan fase pemulihan organ-organ reproduksi, persiapan untuk kehamilan selanjutnya, dan upaya penjarangan kehamilan atau jeda antara kehamilannya satu dengan kehamilan kedua, lalu kehamilan kedua ketiga sampai rencananya mau memiliki berapa anak gitu kira-kira. Lalu bagaimana bisa kesehatan reproduksi berperan dalam siklus hidup perempuan? Jadi pendekatan siklus kehidupan perempuan atau life cycle approach atau pelayanan kesehatan reproduksi itu dilakukan sejak hari janin sampai liang kuburnya. Jadi dari 1000 hari pertama kehidupan sampai akhir hayat lah gampangnya. Nah, itu biasanya juga disebut dengan continuum of care woman cycle. Bisa dilihat di sini siklusnya. Pertama ada adolescence, ini terjadi menstruasi, lalu ada
aktivitas seksual, setelah itu terjadi proses kehamilan, melahirkan, setelah itu mendidik anak seperti itu. Nah, setiap setiap apa namanya? Setiap fase-fase ini memiliki pelayanan kesehatan yang apa ya? Pendekatan pelayanan kesehatan masing-masing seperti itu. Misal pada fase konsepsi di sini saat dimulainya aktivitas seksual ya. Nah, pada fase konsepsi ini perlakuan sama antara janin laki-laki dan perempuan, pelayanan antenatal care, persalinan, nifas dan berat bayi lahir yang aman. Lalu pada fase remaja balik nih ke belakang. Fase remaja pemberian gizi seimbang, informasi kesehatan reproduksi yang adekuat, lalu pencegahan kekerasan sosial, mencegah ketergantungan nafsa, perkawinan usia yang wajar, pendidikan dan peningkatan keterampilan, peningkatan penghargaan diri dan peningkatan pertahanan terhadap godaan dan ancaman seperti itu. Jadi itulah sekelumit pelayanan-pelayanan kesehatan reproduksi dalam siklus hidup perempuan. Lalu apa saja faktor-faktor kesehatan reproduksi tersebut? Nah, ini bisa dilihat dari gambar diagram ini. Ini merupakan diagram dari Hendrik L. Bloom di mana status kesehatan itu dipengaruhi oleh keturunan, lingkungan, perilaku, dan pelayanan kesehatan. Nah, di sini kita akan membahas mengenai faktor kesehatan reproduksinya. Jadi untuk faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi ini ada 4. Yang pertama demografis ekonomi, yang kedua budaya dan lingkungan, yang ketiga biologi, dan yang ketiga psikologis. Untuk faktor demografis ekonomi ini terkait dengan akses pelayanan kesehatannya di sana seperti apa. Lalu rasio remaja yang tidak sekolah berapa. Nah, ini sangat berpengaruh terhadap pengetahuan mereka mengenai kesehatan reproduksinya. Apabila faktor demografis ini terkait aksesnya jauh dari pelayanan kesehatan, harus sampai 10 km baru mendapatkan akses kesehatan ya. Otomatis contohnya saat mau melahirkan, biasanya seorang ibu hamil akan meminta bantuan dukun bayi seperti itu. Jadi untuk akses pelayanan kesehatannya kurang. Seperti itu. Lalu yang kedua, faktor budaya dan lingkungan. Di situ budayanya bagaimana? Welcome tidak terhadap petugas kesehatan, lingkungannya bagaimana? Apakah lingkungannya masih kumuh atau sudah sadar akan kebersihan, sudah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, itu juga akan mempengaruhi kesehatan reproduksinya. Lalu faktor biologis dan yang terakhir faktor psikologis, gimana di sini terkait dengan cara berpikir dari masing-masing orang tersebut, psikologisnya bagaimana, seperti itu. Nah, yang ini tadi kan kita sudah membahas mengenai faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi secara umum. Nah, kalau ini faktor-faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan reproduksi dalam tanda kutip untuk perorangannya. Ada faktor kemiskinan, kedudukan perempuan dalam keluarga, akses fasilitas kesehatan, dan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi. Untuk kemiskinan sekitar 40% itu berakibat akan menimbulkan terjadinya kesakitan, kecacatan, bahkan kematian. Lalu kedudukan perempuan dalam keluarga, misalnya keadaan sosioekonomi, di situ seorang perempuan harus menjadi tulang punggung bagi keluarganya. Bisa jadi nantinya untuk derajat kesehatan reproduksinya akan kurang baik seperti itu. Lalu budaya dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.
Setelah itu, faktor kedua, akses ke fasilitas kesehatan. Seperti yang tadi saya ceritakan, aksesnya bagaimana? Apakah jaraknya jauh, kurang informasi, keterbatasan biaya, ataupun tradisinya di situ bagaimana. Lalu yang terakhir, kualitas pelayanan kesehatan produksi. Pelayanan kesehatannya kurang memperhatikan klien. Bisa jadi kan petugasnya masih belum terfokus pada setiap kliennya karena masih kurangnya tenaga kesehatan di situ, kemampuan fasilitas kesehatan yang masih kurang. Jadi perlu adanya rujukan-rujukan ke pelayanan fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih besar lagi seperti itu.